kalau tuntutannya kan memang mau mendiskualifikasi. Nah, tapi diskualifikasi pasangan capres dan cawapres ini kan belum pernah ada pengalamannya dan juga belum ada aturannya, gitu ya. Jadi apalagi kalau cuma salah satunya aja yang mau diskualifikasi itu tambah nggak ada lagi, gitu ya. Jadi tapi kalau soal MK mau memutuskan apa, tentu MK bisa saja ya melakukan penemuan hukum, gitu kan. Jadi karena berdasarkan pengalaman yang lalu juga kan seperti pilkada juga kan sudah pernah ada diskualifikasi juga, gitu. Intinya terlepas dari menang kalah nanti di putusan MK, negara kita harus dibenahi ya, dari segi etika, dari segi modernitas dan modernisasi kelembagaan politik. Intinya agar Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan hati nuraninya untuk menilai hal ini secara konstitusional ya, dan tidak hanya formalitas belaka tetapi juga menilai secara kualitatif gitu ya, sehingga ini memang betul-betul terjadi pelanggaran terhadap konstitusi, dan tidak hanya menilai hitung-hitungan di atas kertas tetapi juga menilai sampai pelanggaran-pelanggaran yang memang nyata terjadi. Kubu Anies dan Ganjar bersatu, KPU terdiam tak bisa bantah pencalonan Gibran tidak sah. Untuk sementara tampaknya kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud unggul di sidang MK. Hal ini usai KPU bungkam dan terdiam tak bisa bantah pencalonan Gibran menjadi cawapres tidak sah. Di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, KPU diberi kesempatan khusus oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk membantah semua dalil pemohon. Namun KPU justru hanya menggunakan kesempatan tersebut untuk membantah perihal kecurangan yang didalilkan terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi. Sementara KPU sama sekali tidak membantah dalil kubu Anies dan Ganjar bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah karena adanya pelanggaran prosedur. KPU bungkam terkait soal dalil pencalonan Gibran tidak sah di sidang MK. Hal ini membuat kubu Anies dan Ganjar merasa di atas angin usai sidang. Pengacara Anies Mohaimin Heru Widodo mengatakan dengan tidak dibantah menunjukkan bahwa benar adanya pencalonan Gibran tidak sah dalam Pilpres. Pengacara Ganjar Mahfud Magdir Ismail juga menegaskan bahwa petitum atau gugatan mereka agar Gibran didiskualifikasi karena pencalonannya tidak sah tidak dibantah sama sekali oleh KPU RI dalam sidang hari ini. Menurutnya tindakan KPU RI ini akan membawa konsekuensi yang serius terhadap status Gibran. Terpisah, Ketua KPU RI Hashim Asy'ari tak memberikan penjelasan gamblang mengapa pihaknya tidak membawa saksi dan ahli lain berkaitan dengan dalil-dalil selain permasalahan Sirekap. Dalam gugatannya ke MK, baik Anies dan Ganjar sama-sama meminta agar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU PKPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU itu syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu. Sementara itu, Ketua Tim Pembela Prabowo Yusril Iza Mahendra mengaku bakal membantah dalil bahwa pencalonan Gibran tidak sah karena KPU RI tidak membantahnya dalam sidang hari ini. Yusril menilai KPU RI tak membantah bukan karena mengakui dalil permohonan Anies dan Ganjar, tetapi karena KPU RI tidak ditanyakan soal itu. Ia menambahkan pihaknya juga tidak merasa dirugikan atas bungkamnya lembaga penyelenggara pemilu itu. Yusril juga berujar bahwa pihaknya akan menghadirkan ahli untuk membantah dalil terkait pencalonan Gibran yang dianggap tidak sah.